Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar saudara semuanya yang baru pertama kali ini hadir, sudah selama 7 bulan atau 8 bulan, welcome home. Buat saudara yang di rumah juga selamat bergabung, Tuhan memberkati. Minggu lalu kita sudah hampir penuh, sekarang kosong lagi karena cuaca tidak mengizinkan, ya seperti itulah. Sering saya bilang kalau cuaca buruk kita tidak ke gereja, kalau cuaca baik kita kepak, jadi lupa lagi ke gereja. Jadi apa pilihannya? Kalau sempat saja ke gereja. Tetapi saya percaya yang di sini tidak demikian. Bilang sama kiri kanannya, kamu tidak demikian. Ya, kita semuanya anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan. Oke. Welcome, sekali lagi saya mau kata bahwa hari-hari ini, udah lama sih bukan hari-hari ini, Tuhan taruh sesuatu di dalam diri saya tentang pemisahan. Tuhan selalu berkata bahwa pisahkan. Nah seringkali konotasi atau kata perpisahan atau pemisahan atau dalam bahasa Inggris dikatakan separate. Jadi itu mengandung pengertian yang negatif. Tetapi Tuhan berkata kepada saya bahwa kalau kamu hidup tidak terpisah dari dunia ini, maka Tuhan tidak bisa pakai kita. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan, setiap orang yang mau dikhususkan oleh Tuhan harus dikhususkan atau dipisahkan. Contoh yang paling benar adalah suami istri. Waktu kami memutuskan untuk menjadi satu suami istri, kami harus mengambil sikap yang lain, yaitu pemisahan dengan yang bukan suami istri. Yang mengerti katakan amin. Sampai sini bisa mengikuti saya? Pemisahan adalah gak enak konotasinya. Tetapi ada dalam pengertian biblical principle bahwa pemisahan itu adalah kehendak Tuhan. Contoh kalau suami istri masih berkata, saya nggak tahu di sini, tapi banyak kali saya dengar banyak suami istri juga berkata, I need my private time. Kalau suami istri masih berkata, I need my private time, Anda tidak siap untuk menjadi suami istri. Yes, you need private time, tapi not long time. Jadi ada bagian-bagian tertentu dalam diri kita yang tidak mau diekspos kepada orang lain. Nah inilah yang membuat sebetulnya suami istri tidak bisa bersatu. Nah Tuhan mau bahwa kita pisahkan hidup kita dari pergaulan yang lain. Pada waktu kita memisahkan pergaulan yang lain, maka kita bisa bergaul, bisa bergabung, bisa united dengan istri atau suami kita. Tetapi pada waktu kita tidak bisa berpisah dengan orang lain, maka kita pun tidak bisa bersatu dengan suami atau istri kita. Yang mengerti katakan amin. Pendahuluan ini cukup panjang supaya membawa pola pikir kita mengerti sudut pandang perpisahan. Karena saya nggak mau mengerti bahwa kamu dipisahkan dari dunia menjadi orang asing bertapa di atas gunung, bertapa di konven. Tahu konven? Biara. Seperti banyak aliran agama yang lain menghususkan diri di puncak gunung biara, dicukur gundul, pakai baju yang jelek dan lain sebagainya. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi perpisahan yang Tuhan maksudkan adalah perpisahan dalam konsep hidup. Karena Alkitab berkata, even Paulus berkata, we are in the world but we are of the world. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita di luar dunia. Kita berasal dari luar dunia. Nah, saudara, tidak akan ada kesatuan tanpa pemisahan. Atau sebaliknya, tidak ada pemisahan tanpa ada kesatuan terlebih dahulu. Are you with me? Clear? Sampai sini bisa ngikuti? Nah, saya akan mulai dari yang paling awal sampai nanti the great separation yang saya maksudkan adalah pemisahan besar-besaran kelompok manusia pilihan Allah dengan orang-orang yang bukan pilihan Allah. Ini akan memakan waktu yang panjang, mungkin 2 atau 3 seri, saya nggak tahu berapa selesainya, tetapi mari kita mulai. Fasten your seat belt, bahwa Alkitab berkata the great separation, it must be, have to, dan harus. Nah, sejak mula kejadian, next slide.
awal mula Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini ayat kesukaan saya. Kalau saudara berjemaat di sini nggak suka ayat ini, tulalit. Karena saya sangat mendasarkan semua konsep pengajaran pada ayat ini. Karena inilah konsep dasar kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan. Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Stop sampai sini dulu. Saya jelaskan beratus-ratus kali bahwa kita makhluk ciptaan. Bukan ada automatically boom. Bukan terbuat dari explode. Bukan terbuat dari benda-benda yang sudah ada. Lalu terbentuk menjadi manusia, namanya evolusi. Tidak. Bangku yang Anda duduki bukan evolusi tiba-tiba jadi bangku gitu loh. Enggak. Ada orang yang membuat. Kalau benda-benda mati saja ada yang buat. Pasti benda-benda hidup juga ada yang buat. Bear in your mind. Satu hal bahwa manusia bisa membuat cloning. Tetapi mereka harus melihat dari sesuatu yang sudah ada. Dan sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa, camkan ini, membuat kehidupan. Karena kehidupan itu milik Tuhan. Manusia bisa membuat bunga ini bagus sekali, hampir mirip dengan aslinya. Tapi nggak bisa hidup. Manusia bisa membuat badan organ tubuh manusia. Bisa membuat mata, bisa membuat ginjal. Tetapi mereka harus ngambil dari organ, dari sel yang ada. Sampai sini kita makhluk creation dan kita diciptakan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara perhatikan, menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan menurut apa? Image and likeness. Dua hal yang berbeda. Saya nggak perlu singgung lagi, ini udah terlalu sering. Next. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Saudara perhatikan, when God create us in His image and His likeness, the blessing of God is upon us. Dan the blessing of God, berkat Allah inilah yang mampu membuat kita beranak cucu dan berkuasa di bumi. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkat Tuhan inilah. Dan berkat ini Tuhan turun daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ini dasar sekali. Dasar inilah yang membuat kita bersatu dengan Tuhan, close relationship dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa turun kepada Adam at any time di Garden of Eden. Dan pada waktu Adam masih dalam hubungan intim dengan Tuhan, belum ada dosa. Dengar saya baik-baik, tidak ada gereja, tidak ada altar penyembahan, tidak ada korban. Kenapa? Karena belum ada dosa. Hubungan dengan Tuhan begitu intim, kehadiran Tuhan tidak perlu dipompa atau tidak perlu didahului dengan penyembahan, dengan korban dan lain sebagainya. Inilah hubungan yang harmonis, yang seperti ini yang Tuhan mau dengan manusia. Bukan dengan makhluk ciptaan yang lain. Only human yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. This is the perfection of the creation and relationship. Ini yang hilang pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Tidak ada keharmonisan lagi. Ayat 29, coba kita lihat. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan dari segala bumi dan pohon-pohonan yang berbuah dan berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Saudara perhatikan, banyak penafsir Alkitab berkata Tuhan menyatakan bahwa sungguh amat baik setelah Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan melihat manusia itu sungguh amat baik. Saya berkata setuju tapi 50%. Karena kalau Anda pelajari lebih dalam lagi, yang Tuhan katakan sungguh amat baik bukan hanya pada waktu dia selesai menciptakan manusia.
Tetapi selesai dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya dan manusia dan memberikan berkat dan memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa dan memerintah di atas muka bumi. Sistem inilah yang amat sangat baik di mata Tuhan. Are you with me? Kalau Anda tahu sebentar lagi kita akan Natal, Yohanes 3 ayat 16 berkata, For God so loved the world. Which what? Yang God loves. This what? This kind of word, keharmonisan hubungan Allah atau Tuhan dengan manusia. Dan manusia berkuasa di atas muka bumi dengan otoritas dari kerajaan sorga. Inilah yang sangat amat Tuhan kasihi. Sehingga Tuhan rela mengorbankan putranya untuk mengembalikan, menebus, memulihkan hubungan yang rusak seperti ini. Inilah keharmonisan hubungan yang ideal yang Tuhan mau. Are you with me? Bukan agama. Ada banyak orang Chinese berkata kita tidak perlu agama karena kita sudah punya agama. Dan dulu kita sering tersinggung dengan pernyataan ini. Sekarang saya bilang oke. Saya nggak tersinggung. Karena saya tahu bahwa Yesus bukan datang untuk mendirikan agama Yahudi. That's Jewish, that's Judaism. Dan itu yang berbeda justru karena Jewish Judaism mereka tidak menerima Yesus. Tetapi Tuhan tidak mendirikan agama Kristen juga. Tuhan mendirikan hubungan relationship dengan Dia sebagai Tuhan dan umat yang sangat dicintainya dan menjadi anak dan bertumbuh menjadi mempelainya. Sampai di sini. This is the unity yang standarnya Tuhan. Oke. Inilah keharmonisan hubungan intim sang pencipta dengan yang diciptakannya. Dan juga keharmonisan hubungan di antara segala makhluk yang diciptakan. Saudara, pada zaman Adam belum jatuh dalam dosa, Adam gak suka steak apalagi yang medium rare. Ya, karena ada darah. Dan darah belum dibutuhkan. Di dalam perjanjian baru, Yesus sangat suka steak. Tetapi dia suka steak yang well done. Dia berkata, well done my grateful and faithful son. Ya kan? Itu buat orang Indonesia empal gentong. Membuat saudara jangan terlalu serius gitu loh, guyonan dikit ya. Ini intermezzo. Yesus suka well done gitu loh. Semuanya yang well done bukan gosong tapi. Yesus suka yang amat sangat baik. Well done itu pengertiannya bukan cooking tetapi baik. Amin. Nah, sayangnya keindahan dan keharmonisan dan kesatuan dan kekudusan yang seperti ini tidak berlangsung lama. Kita nggak tahu berapa abad, kita nggak tahu berapa ribu tahun. Karena pada waktu itu semuanya dalam kekekalan dan Alkitab tidak mencatat. Adam diciptakan sampai Adam jatuh dalam dosa umur berapa. Dan untuk membuat saudara mengerti, umur Adam 920 kurang lebih. Itu bukan waktu dihitung dari waktu dia diciptakan. Umur Adam 920 lebih itu dihitung sejak Adam jatuh dalam dosa. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, hitungan waktu tidak berguna. Enggak ada waktu. Waktu ada, ticking, clocking dan lainnya berjalan pada waktu jatuh dalam dosa. Karena sebelumnya kita dalam timeless of God. Tidak tahu berapa banyak kita berapa ribu tahun Adam bergaul dengan Tuhan. Ya. Nah, dosa membuat Adam dan Hawa terpisah dari hadirat Tuhan dan dari Taman Eden. This is starting the separation yang negatif. Kita lihat Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Ini adalah separation yang negatif. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden di tempatnya lah berapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan menuju kepada pohon kehidupan. This is starting the tragic and very sad separation. Pemisahan, keunitian, pemisahan, kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhan dipisahkan dengan
kejatuhan Adam dalam dosa. Inilah awal pemisahan tragis orang berdosa dari kesempurnaan ciptaan Tuhan. Sejak inilah. Jadi kalau sekarang banyak sekali orang bilang bahwa kita juga perlu belajar ilmu jiwa. Kita juga perlu belajar tentang psikologis. Saya berkata waktu kita ada dalam hubungan kesempurnaan dengan Tuhan, kita tidak perlu mempelajari ilmu jiwa. Segala sesuatu dimulai dari roh. Kalau roh kita nempel dengan Tuhan, perkasa dan menuruti kehendak Tuhan, maka jiwa kita pun akan sehat dan akan termanifestasi lewat tubuh kita yang sehat. Tetapi sayangnya karena dosa, roh kita dipulihkan, tetapi jiwa kita masih belum, karena sekian ratus tahun, sekian ribu tahun kita sudah hidup di dalam kelemahan dan dosa. Sementara roh kita diperbaharui, tetapi cara berpikir kita masih perlu dirubah. Sehingga Rom berkata, berubahlah dirimu dengan pembaharuan akal budi. Nah, untuk merubah pembaharuan akal budi inilah yang dibutuhkan waktu yang panjang. Karena cara berpikir kita tidak dengan mudah untuk dirubah dengan firman Tuhan simsalabim, breng langsung berubah. Tidak. Membutuhkan waktu yang lama. But secara spirit kita sudah perfect. Sehingga di dalam 2 ayat di dalam Tesalonika dan di dalam kitab Wahyu pun dikatakan bahwa aku mau engkau prosper in spirit, soul and body. Saya selalu mau berkata begini. Berkat Tuhan, kemakmuran yang dari Tuhan, semua fasilitas dari Tuhan dimulai dari roh. Roh dulu yang berubah. Roh dulu yang di-change. Dan jiwa kita akan mengikutinya pelan-pelan. Lalu akan termanifestasi dengan fisik. Ya, nanti itu lanjut lagi. Sekarang saya hanya mau berkata bahwa disinilah mulainya terjadi pemisahan. Pemisahan antara manusia dengan kesempurnaan Tuhan. Pemisahan antara manusia dengan alam yang sempurna. Nah, kalau saudara mau tahu, mulai dari saat inilah singa menjadi karnivora. Ular menjadi beracun. Sebelumnya singa bukan karnivora. Alkitab tadi berkata dalam Kejadian 1 ayat 29 bahwa binatang-binatang pun makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Are you with me? Mulai dari jatuhnya dosa, semua ekosistem berubah. Nah, sekarang kita lihat pemisahan berikutnya. Ini generasi ini baru Adam. Sekarang keturunan Adam, karena Adam sudah terpisah dari Tuhan, maka keturunan Adam pun terpisah. Kita buka Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16, yuk kita baca. Lalu apa? Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bukan Eden. Saudara lihat? Kenapa Kain memisahkan diri dari Tuhan? Karena pengaruh dosa orang tuanya turun ke dalam dirinya. Apalagi yang terjadi? Waktu Kain mempersembahkan, dengar baik-baik, Kain dengan Habil adalah dua saudara kakak beradik yang dididik dengan cara yang sama oleh Adam dan Hawa, tetapi menghasilkan dua orang yang berbeda. Kain bukan ateis, dengar baik-baik. Kain tidak rebellion kepada Tuhan dan berkata aku melawan Tuhan, tidak. Kain sering dibilang orang pemberontak kepada Tuhan, benar, tetapi pemberontak dalam pengertian apa? Dia tetap percaya Tuhan, dia mempersembahkan korban, tetapi bukan apa yang Tuhan mau. Sampai sini? Bisa mengikuti? Sementara Habil mempersembahkan darah, mempersembahkan korban. Dua-dua berkorban. Habil mempersembahkan darah binatang dan dagingnya, sementara Kain mempersembahkan hasil buminya. Kenapa Tuhan terima Habil? Kenapa Tuhan tolak Kain?
Karena darah. Sejak jatuh dalam dosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa. Tuhan cari Adam. Lalu Tuhan bawa apa? Kulit binatang. Saudara kalau baca Alkitab yang teliti. Adam bawa kulit binatang kenapa? Bukan karena di sorga ada stok Burberry, LV. Yang rajin punya penyama kulit. Tuhan bawa turun kasihkan ke Adam. Enggak. Di sorga tidak ada stok kulit binatang. Dan di sorga belum ada pengrajin kulit. Jadi Tuhan turun ke bumi. Walaupun tidak ditulis oleh Alkitab. Tapi saya percaya Tuhan menyembelih korban. Binatang darahnya dicurahkan. Dan kulitnya diberikan kepada Adam. Sementara pada waktu itu Adam sudah pakai baju dari kulit pohon dan daun-daun pohon. Saudara lihat, dalam Alkitab pohon selalu bicara tentang manusiawi. Pada waktu kita berbuat salah, pada waktu Adam berbuat salah dan jatuh dalam dosa, Adam langsung punya cara manusiawinya berpikir dia menutupi kemaluannya, dia menutupi dosanya dengan logika manusianya. Berapa banyak kita seperti itu? Waktu kita bersalah, waktu kita berdosa, bukan dengan terbuka di hadapan Tuhan telanjang, tetapi malah menutupi dosa kita dan berkata, Tuhan aku begini karena dia. Dan ini yang terjadi pada waktu Adam ditanya, kenapa kamu makan pengetahuan buah-buah pohon, pengetahuan baik dan jahat? Karena wanita. Dan pada waktu wanita ditanya Tuhan, karena ular. Semua saling menyalahkan. Inilah akibat dosa. Nah, kembali kepada cerita Kain dan Habil. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Muncul dosa yang lain, apa namanya? Bukan jealous, iri, envy. Nah, karena waktu Kain marah karena dia tidak diterima. Saudara, mari kita datang kepada hidup kita. Berapa banyak kita tidak datang kepada Tuhan seperti Habil. Dengan cara ibadah yang Tuhan mau. Dengan mempersembahkan korban, mempersembahkan darah binatang dan lain sebagainya. Tapi kita datang kepada Tuhan hanya karena setor muka, bayar perpuluhan karena kewajiban, datang terlambat gak apa-apa, yang penting belum firman dan lain sebagainya. Dan pelayanan dengan sikap yang casual. Tuh aku juga datang menyembah, tuh aku juga datang ke gereja. Tetapi mari kita lihat Tuhan melihat. Bukan cuman kita percaya Tuhan. Bukan cuman kita datang hadir memenuhi kewajiban. Tapi Tuhan melihat dari hati yang sungguh-sungguh. Adakah yang kita lakukan sesuai dengan standar dia. Atau daripada gua gak ke gereja kan mendingan gua ke gereja. Nah. Konsep-konsep seperti ini yang casualtif dalam mencari Tuhan. Ayo ke gereja, iya kalau gua bangun. Kalau gua nggak bangun nggak ke gereja. Nah, saudara, tapi kalau kita kerja, kenapa kita rajin kerja? Karena kalau terlambat kena penalti. Kita sering takut akan upah manusiawi, tetapi kita memandang rendah reward ilahi. Sorry saya nggak nyinggung. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, kalau konsep hidup kita, cara ibadah kita, cara pelayanan kita, cara bisnis kita masih gak beda dengan apa yang Kain lakukan. Sorry saya bicara, walaupun anugerah itu tetap ada, tapi lama-lama ibadah kalian pun ditolak Tuhan. Saya gak berkata judgment, tidak. Tapi mari kita periksa, apakah kita sudah menjadi separation dengan cara berpikir orang lain. Kan lebih baik gua ke gereja daripada kayak orang dunia gak ke gereja. Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita lihat apakah konsep ibadah kita, konsep penyembahan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Buang-buang waktu Anda ada di gereja, buang-buang waktu Anda ada di sini. Tetapi kalau cuma sekedar takut ditegur sama Om Sam, takut ditelepon sama tante, daripada gua nggak datang, nah buat saudara tidak akan dapat reward apapun dari kami. Paling cuma dapat, wah bagus, pujian, haleluya. Cuman itu doang. Hanya sekedar itu kita suka. Tetapi kita nggak tahu bahwa jauh lebih dalam dari situ.
ada Tuhan yang melihat kehidupan kita. Ibadah kita bukan untuk show off kepada manusia. Ibadah kita bukan cuma sekedar supaya kita kelihatan oke, seperti Kain. Tapi Habil mengkhususkan diri dan dia berkata, aku memakai konsep yang aku lihat dari papaku bilang pada waktu aku berdosa. Ada mungkin ngomong kepada Kain dan Habil, waktu aku berdosa, waktu Dedi berdosa, Tuhan turun kasih Kain dari kulit binatang. Saudara perhatikan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan ibadah yang dipimpin oleh pola berpikir manusia, sekedar datang ke gereja. Oke, nah pemisahan manusia yang selanjutnya. Kita sangat mengenal ayat ini. Kita lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ini terkenal sekali. Ayatnya berkata apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara pikir dosa itu berzina, saudara pikir dosa itu membunuh, saudara pikir dosa itu berkhianat, tetapi kita nggak berpikir bahwa ada dosa-dosa yang kita anggap biasa, tetapi itu juga menyakiti hati Tuhan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Alkitab berkata semua dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa malas, dosa enggak? Enggak mau ke gereja, dosa enggak? Lebih mementingkan pekerjaan daripada gereja, dosa enggak? Saudara, mari kita kembali kepada konsep pemisahan yang benar. Orang bilang, emangnya gereja ngasih makan lu? Gereja enggak ngasih makan kita. Tetapi ibadah yang benar akan sangat besar pahalanya buat hidup kita. Amin. Amin. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Betul? Oke, saya bawa kepada cerita anak bungsu dan anak sulung dalam Yohanes 15. Gak usah dipancarkan, gak usah. Kita sering memfokuskan kepada anak bungsu yang terhilang, bukan terhilang, menghilang. Iya kan? Anak bungsu yang menghilang karena dia memang bukan terhilang, dia memutuskan untuk menjauh dari papanya dan minta bagiannya. Dia menghilangkan diri dengan dirinya sendiri, bukan terhilang. Kalau terhilang itu berbuat sengaja tanpa disadari, drifting away. Tetapi dia memutuskan untuk pisah dengan bapaknya. Oke, itu salah, pasti. Tetapi kita kurang mengerti atau kurang menekankan bahwa anak sulung yang tinggal bersama bapaknya terhilang juga enggak? Ini yang betul-betul terhilang sebetulnya. Bukan anak bungsu yang terhilang. Tapi anak sulung yang terhilang. Terhilang di mana? Di dalam rumah Bapa. Mari saya bawa. Berapa banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Ada di dalam gereja. Masih berdoa. Masih baca Alkitab. Masih bayar perpuluhan. Masih melayani. Tetapi tidak punya hubungan dengan Bapa, bahkan tidak mengerti kasih Bapa dalam dirinya. Tragis, betul? Salah satu contohnya tragis adalah terhilang di rumah Bapa. Kepahitan. Anak sulung ini sangat kepahitan pada waktu adiknya datang. Dia tidak bisa terima papanya penuh anugerah. Bukannya bersuka cita adiknya salah, diampuni kembali. Dia bilang enggak, aku enggak bisa terima. Nah, self-righteousness. Merasa diri paling benar. Itu ada di banyak gereja. Ada banyak di antara kita. Saudara, walaupun kita masih pelayanan, masih nyanyi, masih khotbah, masih doa syafaat. Tapi kalau hati kita seperti anak sulung yang terhilang. Ada di rumah Tuhan. Tetapi tidak menikmati
kasih dan kebaikan Tuhan. Wow. This is so sad. Dan inilah yang memisahkan kita. Bukan angka kehadiran di gereja, bukan. Bukan jumlah perpuluhan yang Anda berikan. Bukan jumlah ministry yang Anda lakukan, bukan. Tetapi saya pun gak percaya kalau ada orang yang cinta Tuhan bisa setengah tahun gak ke gereja. Bisa sekian bulan gak ke gereja. Saya gak percaya. Maaf yang di rumah, yang belum muncul, maaf. Bukan nyindir, tapi jotos. Kalau Anda cinta Tuhan dengan benar, suasana ibadah tidak bisa dibeli atau tidak bisa didapatkan dengan zooming. Yes, you can learn. Yes, you can read. But there is another blessing untuk gathering together. Seperti Ibrani 11 berkata bahwa jangan tinggalkan perhimpunan seperti sebagian orang melakukannya. Dan kalau saudara, saya nggak percaya kalau Anda cinta sama istrimu, Anda terpisah gara-gara COVID di Indonesia nggak bisa datang, lalu Anda puas, aku udah puas kok, cuma dengan video call. Betul? Anda puas dengan video call? Video call hanya bisa dipakai untuk mengobati sewaktu, temporary. Tetapi kita akan berusaha mencari kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Loh, Pak, ketemu dengan Tuhan kan tidak harus di gereja. Yes. Kamu bisa bertemu dengan Tuhan di ruang tidurmu, di ruang makanmu, bahkan di toiletmu. Tetapi lagi-lagi Alkitab berkata, persekutuan orang benar itu powerful. Dan Tuhan sangat suka itu. Kalau enggak, Tuhan enggak mungkin mengumpulkan dari sejak zaman Kisah Rasul untuk kita ibadah di dalam satu ruangan. Are you with me? Amin. Jangan pakai alasan apapun. Selama kita masih bisa berhimpun, berhimpunlah dengan benar. Jangan menjadikan pemisah. Wah, Pak, takut nular. Iya, pakailah masker yang paling tebal. Pakailah baju yang paling tebal. Pak, nggak boleh cium, nggak apa-apa. Are you with me? Pak, di jalan takut, beli mobil. Jangan pakai public transport kalau takut. Banyak macam alasan, jangan dibuat-buat alasan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah tanpa kita sadari. Kalau kita happy dengan zooming, kalau kita happy dengan long distance, sebetulnya kita sudah ada pemisah. Iya apa ya? Iya apa ya? Kita sudah membangun pemisah. Dan kita menghalalkan bahwa enggak apa-apa pemisah ini oke kok. Aku oke kok. Padahal Tuhan bilang enggak, aku enggak mau ada pemisah. Saya sama suami istri bukan karena rukun-rukun amat. Kita juga sering cek sama cok. Yang paling cocok itu cek sama cek ya. Ceknya keluar jadinya maksudnya. Ya, tapi kalau cek sama cok. Kalau kumpul kita sering beda pendapat, sering argumentasi. Tapi kalau pisah 1-2 hari aja udah, aduh rasanya sebelah kiri kok, sebelah kanan kok kosong. Bau keringetnya dicariin. Ya apa ya? Kalau yang gak seperti itu ya lain lagi. Kalau kami seperti itu gitu loh. Kalau jauh rasanya, aduh pengen dekat. Kalau dekat rasanya aduh gitu loh ya. Ini curcol. Jadi yang disebut jauh tapi dekat, dekat tapi jauh ada lain. Inilah hubungan Tuhan dengan kita. Seperti itu. Tuhan mau kita sangat intim dengan Dia. Nah, makanya saya bilang ini bakalan panjang ceritanya. Karena ini akan membawa banyak dampak dalam konsep ibadah kita, kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut. Tuhan mau kita melakukan pemisahan. Oke, Kejadian 6 ayat 5-9. Kejadian 6 ayat 5-9.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Stop. Halo, aku Tuhan. Stop dulu ya, ntar ya. Ya. Oke. Saudara lihat. Kita baca ulang ayat 5. Ketika dilihat Tuhan apa? Kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Aduh, saudara dengar baik-baik. Segala, kalau segala itu apa? Bukan segala perbuatannya, bukan. Segala apa? Segala kecenderungan. Dengan kata lain kecenderungan itu boleh nggak saya ganti dengan kata rencana dan keinginan atau inisiatif. Betul nggak? Betul nggak? Segala inisiatif, segala keinginan, segala intention manusia itu apa? Selalu membuahkan kejahatan. Sudah berkata, enggak om, aku enggak gitu. Puji Tuhan kalau Anda enggak gitu, kenapa? Karena Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi bagi orang yang belum ditebus oleh darah Yesus, dan Tuhan melihat sejak Adam jatuh dalam dosa, segala keinginan hatinya jahat. Amin. Amin. Bukan manusia yang ngomong. Bukan nabi yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan berkata segala keinginan manusia itu selfish, jahat, komersial, mau cari untung buat dirinya sendiri. Ya apa ya? Kalau menguntungkan buat aku, it's good. Kalau tidak menguntungkan buat aku, ini bukan dari Tuhan. Kalau oke buat aku, kalau mendatangkan kebaikan buat aku, semuanya sumbernya ku. Keinginan manusia jahat. Jadi dengan kata lain, enggak kok om, saya punya sahabat bukan anak Tuhan. Baik. Nah kalau Anda masih ngomong seperti ini, Anda mesti mengerti bahwa Anda belum dipisahkan dengan dunia. Enggak kok om, malah saya di gereja enggak bisa berteman. Kenapa? Kan orang gereja itu orang gereja itu gosip, orang gereja itu mau nyanyi. Makanya om saya datang lebih terlambat, pulang lebih cepat. What? You don't like your family and you more like other family? What kind of Christian are you? Nangkap enggak? Kecenderungan manusia berbuat, bukan cuma berbuat, keinginannya pun jahat. Dia Alkitab ini mengatakan, sampai Tuhan berkata, aduh gua bohwat dah. Aduh, betul enggak? Tahu bohwat? Bohwat apa sih? Bohwat itu apa? Hah? Bertobat, bukan. Bohwat itu apa? Aduh gue udah gak bisa buat apa-apa lagi gitu loh. Bohwat itu bahasanya orang Hokian, Hokian. Tuhan berkata, aduh gue gak bisa buat apa-apa lagi nih ngeliat manusia seperti ini. Ini bukan saya lu yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Coba kita lihat ayat 6. Ayat 6 yuk kita baca. Maka menyesallah Tuhan, my goodness. Tuhan aja nyesal nyiptakan manusia. Wow. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam. Tuhan gak mau Adam intensitas hatinya, keinginannya, rencananya, pikirannya jahat. Enggak. Tuhan mau diciptakan sesuai dengan
karakternya Tuhan, sesuai dengan citranya Tuhan untuk menjadi tangan kanan Tuhan di bumi dengan kuasa kerajaan sorga. Tetapi sejak Adam memilih untuk mengikuti firman-Nya sang setan, maka cenderung hatinya selalu berbuat jahat. Dan dengar, nanti pada akhir zaman, pada milenial 1000 tahun, iblis akan disembunyikan di dalam lubang tak terduga dalamnya dan tidak ada kuasa iblis. Dan Tuhan mengadakan tes. Apakah sumber dosa ini manusia atau iblis? Iblis disembunyikan. Lalu manusia sebelum 1000 tahun selesai, iblis dikeluarkan dan Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, sepertiga manusia di bumi semua dipengaruhi oleh iblis lagi. Karena hatinya jahat. Sehingga sepertiga manusia sebelum akhir 1000 tahun damai selesai dibasmi oleh Tuhan. Saudara dengar, peperangan ini loh, intensitas hati manusia ini. Kita tidak bisa menang dengan hidup kita sendiri. Kita harus mengundang Tuhan untuk interfere dalam hidup kita. Ayat 8. Ayat 7 dulu. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuh. Ingat cerita Nuh? Nah, itulah dari Adam sampai ke Nuh habis semuanya. Tuhan basmi manusia dengan hujan dan flood, banjir. Tetapi ayat yang ke-9, ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lagi-lagi Tuhan memisahkan Nuh. Bukan karena Nuh baik. Ada banyak orang karena Nuh baik, karena Nuh hebat, karena Nuh begini. Tapi baca ayat yang benar. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Your calling, God grace on your life that's qualified you. Not you make yourself qualified for your calling. Amin. Dari sekian banyak manusia yang waktu itu ada di muka bumi, semua berbuat jahat. Bahkan termasuk Nuh pun sudah intensitasnya jahat. Kenapa? Karena dia sudah dilahirkan dalam kejahatan dan dosanya Adam. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada banyak pembicara berkata Nuh sangat baik, Nuh sangat merawat hubungan dengan Tuhan. Bukan itu. Tetapi lebih awal Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari sekian banyak orang jahat, Tuhan memilih satu yang namanya Nuh. Dan kebetulan Nuh juga namanya adalah grace. Nuh itu artinya grace. Favor. Favor found grace. Lihat nggak? Favor found grace. Kasih karunia itu grace. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Tuhan memilih. Nah pada waktu Tuhan memilih dan memberikan kasih karunia kepada Nuh, maka Nuh dipisahkan. Jadi jangan heran kalau Anda mendapat kasih karunia Tuhan, diselamatkan, mengaku Yesus jadi Tuhan, menjadi anak Tuhan. Anda dipisahkan nggak? Kalau Anda belum terpisah, saya bertanya, kasih karunia macam mana pula bah yang kau miliki? Nangkap nggak? Waktu Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan, Anda pasti terpisah. Lagi-lagi pengertian saya terpisah tadi bukan berarti Anda tidak boleh bergaul dengan dunia, tidak boleh bisnis dengan orang dunia, tidak boleh ketemu dan makan bersama dengan orang dunia. Bukan itu maksud saya. Kita bisa ada di mana-mana, tapi konsep dan cara hidup kita itu berbeda, separate. Seperti Tuhan memilih Nuh dan memisahkan Nuh. Are you with me? Ayat 9.
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mana lebih dulu? Nuh bergaul dengan Allah atau Allah memilih Nuh? Kebanyakan kita membalik. Karena Nuh bergaul dengan Allah, maka Tuhan memilih Nuh. No. Coba ada nggak alasan? Maaf ya, jangan tersinggung ya Kos. Tuhan memilih Kosmas, apa alasannya? True. There is no reason. But the reason is only one. Because He loved you. He chose you. And He qualified you. Amin. Amin. Ini loh poin yang sangat krusial. Lalu setelah he choose me, He qualified me. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jangan anggap pilihan Tuhan, kasih karunia Tuhan hal yang biasa. Ini bukan hal yang biasa, ini hal yang amat sangat spesial. Terutama bagi orang yang generasi kedua, generasi ketiga di dalam kekristenan. Kita sering menganggap ini adalah hal yang biasa. Karena udah dari baby, dari kecil dibawa ke gereja, dibaptis, dipaksa orang tuanya baca Alkitab. Jadi kita tidak merasakan apa yang spesialnya. Tetapi mari saya mau mengingatkan Anda bahwa kehidupan kekristenan Anda yang benar itu amat sangat spesial dan tidak murah karena dibayar dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, mulailah era yang baru. Kalau kita bilang kita keturunannya Adam, sebetulnya sekarang kita sudah menjadi keturunan Nuh. Keturunan Adam yang lain semua mati, dimulai dengan keturunan Nuh yang baru. Nuh dipisahkan, yang lain dibunuh lewat banjir. Sekarang berikutnya, waktu Tuhan memilih Nuh. Sekarang Tuhan memilih, waktu itu akan membuat satu bangsa yang dia pilih, yang dia pisahkan. Dan memilihnya mulai dari Abraham. Pemisahan Abraham dari keluarga dan kampung halamannya. Kejadian 12 ayat 1-3. Yuk kita baca. 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan bagimu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka di bumi akan mendapat berkat. Oke. Rencana Tuhan tidak berhenti dengan kehancuran bangsa dan Tuhan memilih Nuh. Dari Nuh tetap kembali manusia berbuat jahat lagi dan berbuat tidak benar lagi. Bahkan Nuh sendiri jatuh dalam dosa. Nah sekarang kita lihat, itulah rencana Tuhan tidak berhenti dengan manusia tetap hidup di dalam cenderung kejahatannya. Lalu Tuhan lalu Tuhan memilih satu orang. Dari satu orang Tuhan akan menghususkan satu bangsa umat pilihannya. Dan jatuhlah pilihan Tuhan kepada yang namanya Abraham. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara perhatikan, when you are chose by God, waktu Tuhan memilih Abram, Tuhan meminta Abram untuk memisahkan hidupnya dari hidup keluarganya. Untuk contoh ini, bagi banyak kita tidak terlalu menyakitkan, tidak terlalu signifikan. Saya akan ambil salah satu kesaksian dari orang yang paling dekat dengan kami. Kesaksiannya Iluh. Waktu Tuhan memilih Iluh menjadi anaknya, Tuhan spesifik menjamah dia lewat pelayanan istriku. Dia bertobat menjadi anak Tuhan. Dan waktu dia bertobat menjadi anak Tuhan, dia memisahkan dirinya dari orang tuanya, dari keluarganya, dari sukunya, dari agamanya. Dan dia harus membayar harga yang amat sangat besar. Dia dikucilkan,
dia dibuang, dia tidak diakui anak, dia dimaki-maki. Inilah harga pemisahan. Nah, seringkali kita tidak membayar pemisahan ini, tidak mau membayar. Mungkin Anda datang dari keluarga Kristen, tapi waktu Anda mau menjalankan konsep kekristenanmu yang benar, tahukah Anda pun harus membayar ini. Cara berpikirmu tidak bisa lagi sama dengan orang dunia yang teman kerjamu, dengan teman sekolahmu, dengan teman pergaulanmu. Engkau tidak bisa lagi memilih jodoh sesuai dengan, kan mau gua. Kan gua yang kawin, ngapain tanya orang tua? Enggak. Karena berkat orang tua itu penting. Sampai hari ini saya tidak akan memberkati pasangan yang tidak direstui oleh orang tuanya. Setiap orang yang mau minta pemberkatan kepada kami, saya selalu sodorkan formulir. Mana persetujuan orang tuamu? Ada banyak orang yang tersinggung, dia berkata, kan saya sudah besar Pak, Om, ngapain saya mesti minta tanda tangan orang tua lagi? Kan ini negara bebas. Saya bilang iya, ini negara bebas. Tapi di dalam firman Tuhan, berkat orang tua itu penting. Kalau kamu tidak direstui oleh orang tuamu, apa hak saya untuk merestui pemberkatan kamu? Dan banyak orang yang keluar dari gereja ini gara-gara seperti itu. Saudara dengar baik-baik. Waktu kita mau berjalan dalam pilihannya Tuhan, kita harus memilih dan kita harus berani dipisahkan. Pengertian saya dipisahkan ini bukan kita menjadi benci dengan keluarga. Kembali kepada Iluh. Iluh menderita sekian belas tahun. Tidak bisa komunikasi. Mungkin dibuang, pulang juga enggak dihargai. Bahkan tetangga-tetangganya, orang sekampungnya semua mencemooh dia, memaki-maki dia. Tapi dia bertahan di dalam kebenarannya. Bertahan di dalam imannya. Dan saya nggak tahu berapa lama, 10, 12. Sekarang hampir seluruh keluarganya bergantung kepada dia dan bertanya kepada dia dan minta doa kepada dia. Pemisahan untuk menjalani kekudusan dari Tuhan mengandung berkat yang besar dalam hidupmu. Seperti Abraham, Tuhan berkata, pisahkan dirimu dari keluargamu, pisahkan dirimu dari kaum keluargamu, pisahkan dirimu dari sanak saudaramu, dan aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan menyertai engkau dan akan membuat namamu masyhur. Saudara perhatikan, nama yang besar, kekayaan yang besar, kehormatan yang besar akan engkau miliki pada waktu engkau mau memisahkan dirimu dari apa yang Tuhan suruh engkau pisahkan. Jangan kejar nama besar, jangan kejar harta yang besar, jangan kejar kehormatan besar. Itu akan datang otomatis mengikutimu pada waktu engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Are you with me? Are you with me? Saudara, jangan pernah membuat suatu rencana, aku pengen jadi besar. Hati-hati, ntar besar badannya sakit diabetes. Jangan pengen membuat rencana supaya namamu besar. Ntar namamu keberatan kok jatuh terus. Tapi waktu engkau rela dipisahkan dari cara berpikir dunia, dari pergaulan dunia, dari cara bekerjaan dunia, dari kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengar baik-baik. Waktu engkau melakukan ini, engkau sedang mempersiapkan dirimu menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan hanya masalah waktu saja. Kebesaran itu akan menjadi bagianmu. Amin. Amin. Saya sangat menyesalkan banyak hamba-hamba Tuhan yang ingin menjadi nama besar, ingin jadi orang hebat dengan segala macam cara-cara dunia dipakai. Anda sudah tidak memisahkan diri dari kehendak dunia. Saya sering kali diundang orang dan tanya, Pak tolong buatkan daftar riwayat pelayanan Bapak. Untuk apa? Untuk supaya nanti masuk promosi, masuk iklan, supaya orang lihat tertarik kepada pelayanan Bapak. Sebenarnya nggak perlu.
Bilang aja Pastor Samuel Yusuf dari Rock Sydney. Pak, orang gak ada datang, gak apa-apa. Saya gak mau orang tertarik karena nama besar saya. Saya mau orang tertarik karena nama besar Tuhan. Saya mau orang datang bukan karena dengar khotbah saya. Tapi mereka rindu ketemu Tuhan. Amin. Saya nggak pernah mau kalau ditanya sama orang, Pak tolong daftar riwayat pelayananmu. Kau di mana pengetahuan? Enggak perlu. Saudara, 10 orang yang datang lebih baik daripada 1000 orang. Mereka cuma mau tahu nama saya. Karena pada waktu mereka mendengar nama saya, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi pada waktu 10 orang itu betul-betul datang mencari Tuhan. Lewat pelayanan saya mereka akan dijamah Tuhan. Are you with me? Nama besar tidak perlu dicari. Kehormatan tidak perlu dicari. Semuanya akan Tuhan berikan. Kesuksesan, keberhasilan tidak perlu dicari. Tetapi pada waktu engkau dipisahkan, seperti Ilu dipisahkan, sakit. Ayat ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan, aku akan mengutuk orang yang berkata buruk tentang engkau. Saudara perhatikan, orang banyak yang gak setuju dengan kita. Pada waktu kita memberkati, pada waktu kita berjalan dalam pimpinannya Tuhan, banyak orang mengata-ngatai kita. Biarkan, gak usah bela diri. Dan Tuhan sendiri yang berkata, yang berjanji. Pada waktu orang berkata buruk tentang engkau, aku yang akan bela kamu. Amin. Jangan bela diri. Inilah cara hidup pemisahan. Cara hidup yang dipisahkan. Saudara, kita selalu belajar tentang pertobatan tapi in general. Tetapi in spesifik. Bagaimana sih hidup yang hidup berkenan kepada Tuhan? Hidup yang memilih pemisahan dari cara berpikir orang-orang dunia. Amin. Lanjut berikutnya. Tadi pemisahan Abraham dari keluarga dan dari kelompoknya. Sekarang dari Abraham sudah menjadi besar, Tuhan membuat satu bangsa pilihannya, bangsa Mesir dan bangsa Israel. Bangsa Israel ini campur baur di Mesir. Sebelum itu saya mau buat satu statement. Di dalam ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan dan dipisahkan dari berpikir dunia, ada tersembunyi janji berkat Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Jangan takut anak-anakku. Jangan takut umat yang dikasih Tuhan. Waktu saya sudah habis, my God. Satu lagi aja. Satu lagi saja. Pemisahan Israel dari Mesir. Kita lihat Keluaran 12 ayat 31-33. Saudara mengikuti apa yang saya katakan? Saudara belajar sesuatu di sini? Bagaimana hidup dipisahkan dari dunia ini? Oke. Keluaran 12 ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun katanya. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ayat 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sampai kata mereka, nanti kami mati semua. Saudara perhatikan. Waktu bangsa Israel hidup di Mesir, dalam jajahan Mesir. Walaupun dijajah, walaupun berkatnya disunat, walaupun disiksa jadi budak. Tetapi karena Tuhan memilih dan memberkati mereka, mereka terus berkembang. Amin. Mereka terus berkembang, mereka terus diberkati walaupun secara finansial berkatnya disunat. Tetapi secara yang lain mereka terus berkembang, mereka terus bertambah, mereka terus diberkati. Saya mau buat statement, apapun yang Tuhan berkati tidak bisa dihambat oleh manusia manapun. Tidak bisa ditantang, tidak bisa dihalangi oleh keadaan dunia yang paling berkuasa sekalipun. Mungkin berkat kita dia terhambat, oke, tapi ada masanya Tuhan melepaskan mereka. Nah karena tadinya pun mereka jadi budak, berkat disunat, mereka disiksa, mereka dikejamkan, tapi terus berkembang menjadi banyak. Tuhan sengaja berbuat demikian supaya mereka menjadi satu bangsa yang besar. Dan pada waktu mereka menjadi besar,
Dari tadinya disunat, dari tadinya disiksa, dari tadinya dianiaya. Tuhan berkata kepada Musa, Musa sekarang waktunya pergi dan keluar dari bangsamu Mesir, dari bangsa Mesir. Tapi Musa berkata, tapi Musa ngomong kepada Firaun. Firaun berkata, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh sampai 10 tulah. Sudah mengerti sampai sini? Saya mau berkata statement lagi, saya mau buat statement lagi. Waktu Tuhan berencana melepaskan Anda dari belenggu apapun, tidak ada satu kuasa yang bisa menahan Anda. Are you with me? Are you with me? Waktu Tuhan berencana mengeluarkan Israel dari jajahan Mesir, orang yang paling berkuasa di dunia, negara yang paling hebat, tentara yang paling hebat, tidak bisa menahan bangsa bangsa Israel. Bahkan setelah tulah ke-10 ayat ini dikatakan apa? Pada waktu itu Firaun berkata kepada Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku ini. Dan baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan yang seperti kamu katakan. Bawalah semua dombamu, bawalah sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah berkat bagiku. Saudara lihat. Tadinya menghambat, tadinya melawan, tadinya menindas. Tapi sekarang dia berkata, minta dong sama Tuhanmu, berkati aku juga. Are you with me? Tadinya dihambat semuanya. Firaun berkata, boleh pergi, jangan bawa anakmu. Mereka gak mau pergi. Boleh pergi, jangan bawa ternakmu. Mereka gak mau pergi. Boleh pergi, tapi semua persyaratannya enggak. Tetapi sampai akhirnya, boleh pergi, bawa semua. Bahkan akhirnya bangsa Israel pergi dengan membawa berkat yang banyak karena meminta dari bangsa Mesir. Waktu Tuhan memisahkan bangsa Israel dari bangsa Mesir, Tuhan memisahkan dengan keadaan yang sangat diberkati. Waktu Tuhan memisahkan hidupmu dari kehidupan dunia, yang kau berkata, aduh, aku kerja setengah mati, beli rumah gak cukup. Dari mana mungkin aku bisa beli rumah? Delete perkataanmu. Kalau engkau masih berkata hanya karena gajimu, hanya karena bisnismu engkau bisa beli rumah, engkau meremehkan Tuhan. Engkau merendahkan Tuhan. Tuhan akan buat mujizat yang gak pernah engkau pikirkan dalam hidupmu. Tuhan akan buat perkara-perkara yang besar waktu engkau taat, melakukan kehendak Tuhan, dan memisahkan hidupmu dari cara berpikir orang dunia. Dari cara berpikir sistem ekonomi dunia. Pelajari nanti di dalam kitab Wahyu, kita akan sampai ke sana. Tuhanmu pun mau berkata, kita keluar dari sistem Babel. Babilonia adalah sistem dunia. Itulah yang memperhamba bangsa Israel di Mesir. Tetapi waktu Musa bertindak dan bangsa Israel mengikuti dia, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, minta apa saja yang kamu minta kepada bangsa Mesir akan diberikan kepadamu. Mujizat, 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 dan mujizat akan menyertai orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, dipisahkan dari kehidupan-kehidupan yang lain. Mari, jangan anggap ibadah, jangan anggap hubungan dengan Tuhan hal yang biasa. Ini hal yang amat sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau simpulkan bahwa kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Bukan karena kita baik. Bukan karena keinginan kita. Kembali ke paling dasar. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan yang mau berhubungan dengan Adam secara langsung. Dan ini sampai kapanpun Tuhan akan bawa. Dia mau berhubungan dengan Kosmas, dengan Davin, dengan Anton, dengan Peter, dengan Pak Philip, dengan kita semuanya. Secara pribadi tanpa ada yang mengganggu. Ini tidak akan bisa diganggu gugat. Tetapi untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa diganggu, maka kita harus memisahkan cara berpikir kita, hubungan kita dengan yang lain-lain yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Entah itu sekolah, entah itu kemalasan,
entah itu kedagingan, entah itu agamawi sekalipun. Mari kita putuskan. Dan bukan kita yang putuskan, Tuhan sudah memutuskannya sebetulnya. Cuman tinggal kita menjalaninya. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah sampaikan sebagian kecil dari apa yang kau taruh di hatiku. Untuk menetapkan hidup kami terpisah dari dunia, terpisah dari dosa, dan menyatu dengan Engkau. Karena hanya dengan memisahkan diri dari keinginan-keinginan manusia, dari circumstance, situasi, dari keadaan-keadaan, dari cara berpikir Mesir, dari cara kehidupan-kehidupan yang lain, membuat kami bisa menyatu dengan Engkau. Tuhan, terus Tuhan kuduskan kami. Panggilan-Mu, darah-Mu, rencanamu dan anugerah-Mu tidak akan kami anggap biasa. Tidak akan kami anggap sebagai yang casual. Kami tidak malas-malasan untuk belajar firman-Mu. Kami tidak malas-malasan untuk datang ibadah. Kami tidak menganggap ibadah sesuatu yang kalau kami punya waktu senggang, kalau kami punya waktu luang, tetapi kami akan utamakan Engkau. Karena ibadah bersama dengan Engkau adalah merupakan yang paling utama dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu yang menebus kami, yang melayakkan kami. Untuk kami bisa terus berhubungan intim dengan Engkau. Seperti Noah find favor in front of you. Kami pun find favor in front of you. Dan biarlah Tuhan oleh perjamuan kudus ini, kami terus punya favor-Mu dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala aspek pertumbuhan kesehatan kami, keturunan kami, semuanya punya favor di hadapan-Mu. Tuhan, hamba berdoa, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Dan olehnya Tuhan, favor di dalam Engkau tidak akan terputuskan, tidak akan bisa digagalkan. Dan kami willingly Engkau proses supaya kami dipisahkan dari orang-orang yang tidak berkenan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita ambil perjamuan kudus.